Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2145. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kaisar Agung tak payah dalam sekejap dan dia langsung naik hingga ke batasnya. Hahaha, rasanya sangat enak sekali, kata Molly. Dia merasakan aura kuat di tubuhnya dan tubuhnya bahkan gemetar karena kegembiraan. Jika aku menelannya beberapa kali lagi, aku khawatir aku bisa langsung menekan anak kincen itu, kata Molly. Dia tertawa gembira, dan Molly pun lalu menjarah istana itu dengan gila-gilaan. Dia memanen semuanya sebelum kemudian menghilang dalam sekejap. Scene kembali berpindah lagi kepada reruntuhan para dewa. Terlihat nenek moyang organisasi naga hitam membuka matanya, dan di kedalaman matanya ada ekspresi iblis yang sangat jahat. Dan di wajahnya aura menakutkan keluar juga dari tubuhnya, langsung mengguncang kehampaan ke segala arah. Itu dia penghasutnya, dia dalang besar di balik layar, kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia menggertakkan giginya dengan ganas saat dia melihat Molly. Dia samar-samar merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh Molly. Meskipun kekuatan ini sangat tidak jelas, itu karena lawan menggunakan tubuh fisiknya untuk melihat tanda aslinya. Jadi dia masih samar-samar menjandarinya. Namun, kekuatan semacam itu bahkan membuat dirinya seorang nenek moyang organisasi naga hitam merasa sedikit takut. Hal itu menunjukkan bahwa asal-usul putra ini lebih tinggi daripada kincen. Memikirkan ini, nenek moyang organisasi naga hitam tampak garang. Jika kamu berani merampas kekayaan leluhur ini, jika aku tidak membunuh anak ini, maka aku bersumpah aku tidak akan menjadi kaisar dewa. Dan ledakan, kebencian dan kemarahan yang tak terlihat melanda segala arah, mengguncang reruntuhan para dewa. Scene kembali lagi saat ini di kota Nanyuan setelah sepenuhnya membunuh klon proyeksi nenek moyang organisasi naga hitam. Saat ini terlihat kehampaan mendidih yang tak ada habisnya di kota Nanyuan akhirnya perlahan kembali tenang. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan melihat ke atas di atas langit yang luas. Nampak sungai hitam dengan niat membunuh yang mengerikan seperti ribuan burung yang kembali ke hutan. Itu nampak kembali ke tubuh kincen yang awalnya menyelimuti seluruh kota Nanyuan. Itu semuanya dalam sekejap menghilang. Kemudian langit memperlihatkan cerah, dan saat ini di langit yang cerah tersebut terlihat hanya sosok kincen yang tersisa di sana mengambang di langit bersinar seperti dewa. Mati. Klon proyeksi nenek moyang organisasi naga hitam telah terbunuh. Semua praktisi di kota Nanyuan seperti Sui Li, sang pemimpin Papilun Abadi, dan juga Yuxin, sang pemimpin Menara Tianwei, semuanya bergumam dengan ekspresi tumpul. Penindasan yang tak tertandingi, kata Saroye. Dia mendongak dengan sedikit bingung. Apakah ini adalah tuanku yang aku ikuti? Dengan tubuh Kaisar Agung, dia mampu membunuh tiruan tingkat Kaisar Dewa. Waktu itu aku tidak memilih untuk tinggal bersama Tuan Kincen pada pertama kali bertemu. Pada saat ini Nona Rona juga memiliki rasa kesal dan penyesalan dengan Kincen. Lalu apa yang akan terjadi jika aku waktu itu memilih untuk tinggal bersama Tuan Kincen? Waktu itu mungkin segala sesuatu tidak akan terjadi. Tanah suci Tai tidak akan hancur dan bibiku mungkin juga tidak akan mati. Itu tidak akan pernah terjadi. Dan orang yang paling ketakutan di antara kerumunan pada saat ini itu adalah Sage Agung Cucong dengan ekspresi putus asa dan merasa pingsan. Bahkan klon proyeksi nenek moyang organisasi naga hitam telah dihancurkan. Apakah dirinya seorang kaisar tertinggi masih memiliki harapan untuk bisa melarikan diri? Pada saat ini Kincen tertahan di kehampaan dan sungai hitam niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya dan mengingat pertempuran sebelumnya.
Tubuh dan jiwaku sama-sama unggul dibandingkan dengan orang-orang kuat di lautan alam semesta. Aku tidak hanya mencapai perpaduan yin dan yang, akan tetapi aku juga memiliki tubuh dewa yang sempurna. Dan dalam hal jiwa juga tubuh, aku juga mengintegrasikan alam semesta asli dan aku menerima pelatihan kekuatan dimensi tinggi. Pembaptisan dengan kekuatan tiruan dari nenek moyang organisasi naga hitam akan sangat sulit untuk bisa menyakitiku. Akan tetapi, klon tetaplah hanyalah klon. Qin Chen nampak terus berpikir dalam diam. Cloning tingkat Kaisar Dewa itu hanya memiliki sedikit energi asli dari tubuh Kaisar Dewanya. Dan itu sudah dapat merusak rambutku dan kulitku. Jadi bagaimana jika itu adalah tubuh utamanya? Dengan satu pukulan, bukankah kulitku akan patah dan tulangku akan patah, kata Qin Chen. Dia harus sangat waspada. Dan saat ini, Qin Chen juga merasa penuh krisis. Membandingkan klon proyeksi dengan tubuh aslinya itu hampir sama perbedaannya antara cekungan air dan sungai yang sangat besar. Itu sangat jauh berbeda. Di lautan yang luas alam semesta, makhluk dimensi tinggi sekuat awan dan sekuat Kaisar Dewa. Senior Kaisar Dewa Nisa itu juga jatuh. Jadi bagaimana menurutku? Jalan menuju kultivasiku masih panjang dan aku masih membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk lebih bekerja keras lagi untuk mengatasi krisis satu demi satu, kata Qin Chen. Dia terus-menerus berpikir bahwa bagaimanapun juga hanya dalam waktu yang singkat dirinya memasuki tahap akhir Kaisar Agung, meskipun dirinya sangat dekat dengan Kaisar Puncak dalam hal kultivasi. Namun dirinya jauh di belakang dengan seorang Kaisar Dewa yang sebenarnya. Kaisar Dewa yang sebenarnya itu mampu membunuh klon nenek moyang organisasi naga hitam itu adalah karena tubuh fisiknya. Itu adalah karena tubuh dewanya yang sempurna yang dikombinasikan dengan pembatasan kekuatan dimensi tinggi. Itu bisa dibandingkan dengan Kaisar Dewa dan bisa disebut tubuh ilahi. Di lain sisi dirinya juga adalah tubuh yin dan yang, dan jiwanya telah mengalami sungai dosa di dunia bawah, sungai kematian dan laut mati, dengan niat membunuh dari pendahulu senior Kaisar Dewa Nisa. Selain itu, dirinya juga dipelihara oleh kekuatan penghakiman guntur ilahi, terintegrasi dengan alam semesta asli dan juga dibaptis oleh kekuatan dimensi tinggi. Hanya dengan cara ini dirinya dapat mencapai hasil ini. Namun, Qin Chen menemukan keberadaan dao dimensi tinggi. Qin Chen khawatir dirinya bisa menekannya dengan bantuan tangannya. Namun, jika dia benar-benar ingin menjadi lebih kuat, maka Qin Chen terus berkata dalam hatinya, bahkan untuk melawan proyeksi klon dari seorang Kaisar Dewa, itu dapat mematahkan rambut di tubuh Qin Chen dan dia masih memiliki banyak ruang untuk bisa berkembang. Aku harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran dan juga aku tidak boleh berpuas hati, kata Qin Chen, dan boom. Qin Chen terus berpikir seperti ini dan lalu Qin Chen perlahan turun, dia jatuh dan mendarat di kota Nanyuan. Tuan, kata Saroye, dia sangat bersemangat. Dia menjulurkan lidahnya dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia melangkah maju dengan penuh kegembiraan. Taruhanku benar. Bahkan dalam sejarah klan Komodo, dirinya belum pernah mendengar hal seperti itu, yang mana menggunakan kultivasi Kaisar Agung untuk membunuh klon Kaisar Dewa. Betapa luar biasanya hal ini. Bakat yang tak terkalahkan, bakat yang benar-benar tak terkalahkan. Yang mulia layak menjadi praktisi teratas tertinggi yang hanya bisa dikembangkan oleh kekuatan-kekuatan kuno itu. Di masa depan dia pasti akan menjadi sosok yang sangat mendominasi lautan kosmik, menjadi sebuah keberadaan yang sangat dominan. Kata Saroye, dia bergumam, dia sangat bersemangat. Tapi coba pikirkan, jika dia bukan orang seperti itu, bagaimana dirinya bisa layak mengikutinya? Dirinya seorang jenius paling visioner dalam sejarah suku klan Komodo. Saroye merasa sangat senang. Pada saat ini ada keheningan di lapangan, tidak ada yang berani bergerak. Semua praktisi yang ada di sana memandang Qin Chen dengan rasa takut, rasa hormat, rasa cemas, dan juga seterusnya. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan para praktisi yang ditempatkan di kota Nanyuan oleh beberapa kekuatan besar di alam semesta. Semuanya diam dan berperilaku baik. Siapa yang berani menyinggung sosok seperti itu? Tidakkah kamu melihatnya bahwa bahkan klon proyeksi nenek moyang organisasi naga hitam pun dihancurkan? Tidak peduli betapa hebatnya Anda, bagaimana Anda bisa sehebat klon Kaisar Dewa.
Namun di bawah tatapan semua orang pada saat ini, Qin Chen pun menoleh untuk melihat Sage Agung Cucong di sampingnya. Di saat hendak berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan di luar kota Nanyuan dan ledakan. Ada suara gemuruh di kejauhan dan kemudian sebuah kereta dengan cepat lewat dengan tim yang sangat besar. Kemanapun kereta itu lewat, kekosongan seketika melonjak dan aura menakutkan menyapunya tanpa berhenti. Dia mendarat di kota Nanyuan dalam sekejap. Segera sosok yang memancarkan aura menakutkan keluar dari kereta tersebut, dan itu adalah Raja Tianbei, sang dewa perang kerajaan Yong. Dia datang kepada Qin Chen dalam sekejap. "Saudara Qin, kamu baik-baik saja?" kata Raja Tianbei. Begitu Raja Tianbei muncul, dia memandang Qin Chen dengan cemas dan kemudian melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah melihat Sage Agung Cucong di sampingnya, pupil mata Raja Tianbei menyusut dan kemudian dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Jika gunung berapi itu akan meletus, tentara Shenwei di belakangnya dengan cepat bubar. Masing-masing nampak memancarkan aura menakutkan Kaisar Agung. Mereka semua membentuk formasi pertempuran unik untuk melindungi satu sisi. "Senior Raja Tianbei, mengapa kamu ada di sini?" kata Qin Chen sambil tersenyum. "Saudara Qin, saya menerima kabar bahwa Sage Agung Siu dari organisasi Naga Hitam ingin membunuhmu. Dalam perjalanan ke sini, tiruan klon dari nenek moyang organisasi Naga Hitam yang sedang duduk di markas besar organisasi Naga Hitam juga tiba-tiba dikirim dan bergegas ke arah ini. Aku menjadi cemas, jadi aku bergegas untuk mendukung saudara Qin. Tapi ini..." kata Raja Tianbei. Mengatakan ini, dia lalu melirik ke arah Qin Chen yang nampak Qin Chen tidak terluka dan kemudian melihat sekeliling yang nampak sangat tenang. Dirinya tidak melihat ada tanda-tanda dari Sage Agung Siu dan yang lainnya. Dirinya pun bertanya-tanya dengan ragu. Apakah Sage Agung Siu tidak melakukannya dengan tangannya sendiri? Kata Raja Tianbei, dia hanya bertanya, dia juga melihat sekitar. Dan apakah nenek moyang organisasi Naga Hitam tidak datang ke kota Nanyuan? Gumam Raja Tianbei. Memikirkan ini, Raja Tianbei sangat bingung. Namun kemudian dia melihat situasi di kota Nanyuan, sepertinya belum terjadi apa-apa. Belum terjadi pertempuran yang terlalu sengit di sini, dan nampak beberapa bangunan masih cukup utuh. Jika Sage Agung Siu mengambil tindakan atau jika cloning dari nenek moyang organisasi Naga Hitam datang, maka dirinya sangat yakin Qin Chen pasti tidak akan pernah aman dan kota Nanyuan pasti tidak akan pernah masih utuh seperti ini. "Yah, tapi itu bagus, sepertinya aku datang lebih awal," kata Raja Tianbei. Dia menghela napas lega dan memandang Qin Chen dengan tatapan serius. "Saudara Qin, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda dapat membunuh semua orang di organisasi Naga Hitam sesuka hati, bahkan Sage Agung Yilong. Akan tetapi Sage Agung Siu berbeda. Dia adalah tangan kanan dari nenek moyang organisasi Naga Hitam, dan dia juga memiliki tanda dari nenek moyang organisasi Naga Hitam di tubuhnya. Jika kamu membunuhnya, maka klon tiruan dari nenek moyang organisasi Naga Hitam pasti akan datang. Dan pada saat itu, bahkan jika ada aku dan pasukan Shenwei-ku, aku mungkin juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dan pada saat itu mungkin hanya klon proyeksi dari pemimpin kerajaan Yongku yang mungkin bisa menyelamatkan kita semua. Jadi saudara Qin, selanjutnya saya akan menemani Anda di kota Nanyuan sebentar untuk mencegah Sage Agung Siu dan nenek moyang organisasi Naga Hitam mengambil tindakan terhadap Anda. Jika nenek moyang organisasi Naga Hitam benar-benar berani muncul, maka saya juga akan memanggil klon proyeksi dari pemimpin kerajaan Yong saya untuk menghentikan lawan," kata Raja Tianbei. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya dengan nada peringatan. Namun pada saat ini lapangan terdiam, keheningan yang sangat mematikan. Setelah Raja Tianbei selesai berbicara, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang dengan mata yang sangat aneh dan tidak berkata apa-apa. "Ada apa di sini?" kata Raja Tianbei. Dia menjadi cukup mengerutkan kening dan dia melihat sekeliling dengan sedikit curiga. "Hahaha." Qin Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. "Senior Raja Tianbei, informasi Anda memang benar. Sage Agung Siu memang ingin membunuh dan menyerang saya sebelumnya. Akan tetapi dia telah dibunuh oleh saya." "Apa?" Mendengar itu Raja Tianbei sontak terkejut dan berkata,
Apakah kamu benar-benar membunuh Sage Agung Siu? Dirinya benar-benar terkejut, ekspresi wajahnya benar-benar sangat terkejut dan dia juga segera cemas dan berkata, "Saudara Qin, bagaimana kamu bisa membunuh Sage Agung Siu? Karena Sage Agung Siu dia adalah tangan kanan nenek moyang organisasi Naga Hitam. Jika kamu membunuhnya, maka nenek moyang organisasi Naga Hitam akan sangat marah. Klonnya itu pasti akan datang. Dan saat berikutnya mungkin kamu..." Mengatakan ini Raja Tianbei sama cemasnya seperti semut di panci panas. Jadi, klon proyeksi nenek moyang organisasi Naga Hitam baru saja datang ke kota Nanyuan. Tapi pasti ada sesuatu yang membuatnya tertunda. Tidak, saya harus segera menghubungi pemimpin kerajaan Yong saya secepatnya dan membiarkan klon proyeksinya datang. Jika tidak, maka akan terlambat. Ketika klon proyeksi nenek moyang organisasi Naga Hitam tiba, kata Raja Tianbei. Dan begitu kata-katanya jatuh, ledakan aura menakutkan tiba-tiba melonjak di tubuh Raja Tianbei dan aura samar tingkat Kaisar Dewa muncul dari tubuhnya. Tanda Kaisar Dewa, tanda Kaisar Dewa. Pada hari ini Raja Tianbei sang jenderal Dewa Perang yang menjaga perbatasan kerajaan Yong. Dia seperti Sage Agung Siu. Dia juga memiliki jejak spiritual dari pemimpin kerajaan Yong di tubuhnya, sehingga dia dapat memanggil proyeksi pemimpin kerajaan Yong untuk datang langsung. Akan tetapi sebelum dirinya bisa mengaktifkan tanda Kaisar Dewa itu, tiba-tiba sebuah tangan menekan bahunya pada suatu saat dan menekan aura yang akan aktif di tubuh Raja Tianbei, dan itu adalah Qin Chen. Qin Chen pun tersenyum dan berkata, "Senior Raja Tianbei, jangan repot-repot. Klon proyeksi nenek moyang organisasi Naga Hitam sebenarnya telah tiba di kota Nanyuan belum lama ini dan telah dihancurkan olehku. Dan juga tidak terjadi apa-apa kepada kota Nanyuan untuk saat ini. Adapun di masa depan, jika nenek moyang organisasi Naga Hitam itu berani datang ke sini lagi, maka saya akan membunuhnya sekali lagi," kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum.